Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dan Pak Abdi. Kami dari Kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis tingkat perbedaan minat transaksi online pada generasi X, Y, dan Z. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari Kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama, saya Natali Putri Aryati dengan NIM 8024. Kemudian yang kedua ada Christian Lama dengan NIM 8042. Yang ketiga ada Deva Satrio dengan NIM 8078. Dan yang terakhir ada Muhammad Hilmi Fitrian dengan NIM 8 yaitu 085. Jadi pada presentasi kali ini, kami akan membahas 6 bab. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian pilihan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, saran dan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terhadap internet dan teknologi menjadi semakin meningkat. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia sendiri, internet juga sudah digunakan dan dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan internet dan teknologi, muncul juga berbagai media elektronik yang digunakan sebagai sarana berbisnis. Salah satunya adalah electronic commerce atau lebih dikenal sebagai toko online. Dengan perkembangan toko online yang pesat, maka persaingan juga akan semakin ketat, sehingga perlu juga untuk mengetahui minat konsumen terhadap suatu produk. Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Minat beli juga bisa didefinisikan sebagai rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Berdasarkan teori generasi, setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda jika dilihat berdasarkan tahun kelahirannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui minat beli terhadap generasi. Lalu untuk urusan masalah, bagaimana pengaruh dari perbedaan pernyataan yang diberikan pada responder terhadap minat beli konsumen. Dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan pernyataan yang diberikan kepada responder terhadap minat beli konsumen. Next. Lalu untuk manfaatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi pasar. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bagi pasar, baik yang akan maupun sudah menjalankan bisnisnya secara online, sehingga dapat mengetahui perbedaan minat beli konsumen berdasarkan umur dan tahun kelahirannya, sehingga para pemasar bisa menyiapkan strategi yang lebih bagus dalam menghadapi konsumen dan bersaing dengan para kompetitor lainnya. Yang kedua bagi peneliti. Penelitian ini membantu untuk mengaplikasikan materi pembelajaran yang sudah diterima selama kuliah, sehingga peneliti juga mengetahui bagaimana teori yang sudah diberikan sudah dipraktikkan pada data asli dan juga dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam mengetahui strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, rancangan acak kelompok atau RAK merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang, baik pertanian, industri, dan lain sebagainya. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama, dengan setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan melalui pengelompokan yang tepat atau efektif. Maka rancangan ini dapat mengurangi galak percobaan. Sebelum pengacakan, dimulai dengan membagi daerah percobaan ke dalam beberapa kelompok sebagai jumlah ulangan. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi ke dalam jumlah yang sesuai dengan banyaknya perlakuan yang dicobakan. RAK menetapkan bahwa semua perlakuan harus muncul satu kali dalam setiap ulangan, dan pengacakan dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok. Selanjutnya, membahas tentang sistem transaksi, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian transaksi adalah suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Menurut Slamet Wiono, pengertian transaksi adalah suatu kejadian finansial atau ekonomi yang melibatkan minimal dua pihak, yang mana keduanya saling melakukan kegiatan pertukaran, pinjam-meminjam, melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha, dan kegiatan lain dengan dasar keinginan masing-masing atau peraturan yang berlaku. Beberapa contoh sistem transaksi yang marak digunakan dalam beberapa tahun terakhir, seperti transfer antar bank, baik menggunakan Mandiri, BCA, BRI, atau bank lainnya, baik negeri maupun swasta. Yang kedua ada COD atau cash on delivery. Ini ketika barang sampai di rumah, kita membayarkan uangnya secara langsung. Yang ketiga, digital wallet, kartu kredit, dan juga terakhir minimarket. Next. Selanjutnya tentang uji asumsi residual. Uji asumsi klasik atau uji asumsi residual merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka estimasi parameternya tidak biasa, sehingga hasil dari pemodelannya dapat dipertanggungjawabkan. Asumsi yang harus dipenuhi pada analisis antara lain, residual harus identik, residual harus independen, dan residual berdistribusi normal. Uji normalitas data. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 data bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk meyakinkan penguji atau pengolah bahwa data yang diambil memang berasal dari populasi yang sama. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan sebuah data untuk kelompok tertentu, sehingga data populasi yang dikumpulkan harus sama. Next. Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan.
dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu data dan sumber data. Jadi penelitian kali ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sumbernya tidak langsung diberikan kepada pengumpul atau peneliti. Jadi data yang kami gunakan ini merupakan data perbedaan minat transaksi online pada generasi X, Y, dan Z. Data ini diambil dari data skripsi yang berjudul perbedaan minat beli online generasi X, Y, dan Z yang diajukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Sanata Dharma pada tahun 2018. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Menurut Surya Brata, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Seringkali dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Variabel penelitian ini kami membedakan menjadi dua, yaitu terikat dan bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel lainnya. Jadi variabel terikat ini merupakan variabel yang dia mengalami perubahan. Untuk variabel terikat di sini kami menggunakan minat transaksional, dan yang kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian kali ini yaitu generasi X, Y, dan Z. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penelitian. Di sini kami membagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi, serta dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu menentukan populasi, sampling, dan sampel penelitian. Menentukan populasi. Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditemukan. Jadi populasi pada penelitian kali ini yaitu seluruh masyarakat di kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan tertentu. Dengan banyak pertimbangan seperti kita memilih tahun 2018 karena tahun tersebut belum ada pandemi seperti sekarang ini, yang membuat setiap orang itu dipaksa untuk melakukan segala kegiatan secara online, sehingga tingkat transaksi online pun meningkat dengan pesat dan menyeluruh di semua generasi. Ini menyebabkan data yang diteliti akan cenderung mirip atau menunjukkan homogenitas jika dilakukan dengan data yang ada setelah pandemi. Maka dari itu, kita mengambil data pada tahun 2018 agar hasil penelitian yang ada akan menunjukkan minat transaksional pada setiap generasi tanpa adanya faktor yang mengharuskan semua pihak melakukan transaksi online. Adanya pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan teknik sampling kami sesuai dengan definisi purposive sampling. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel dapat didefinisikan sebagai sembarang himpunan yang merupakan bagian dari suatu populasi. Jadi sampel yang kami gunakan yaitu masyarakat di kota Yogyakarta yang pernah melakukan transaksi online minimal 1 kali. Sampel yang digunakan ini ada sebanyak 90 orang, pembagian 30 orang pada masing-masing generasi. Yang terakhir yaitu metode dan analisis data. Data yang telah didapat akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara menganalisis data-data tersebut. Di sini kami akan menggunakan bantuan software SPSS untuk melakukan analisis data. Metode atau teknik analisis data yang akan kami gunakan atau kami lakukan ada 7, yaitu uji normalitas residual, uji rata-rata residual, uji homogenitas variansi residual, uji normalitas data, uji homogenitas, uji RAK, dan yang terakhir yaitu uji Duncan. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data yang kami gunakan. Di sini ada 3 generasi, yaitu generasi X, Y, dan Z, dan ada 5 pernyataan. Di sini pernyataan pertama yaitu lebih senang melakukan kegiatan belanja online. Yang kedua yaitu lebih sering melakukan kegiatan belanja online. Yang ketiga, melakukan transaksi online lebih dari 1 kali dalam bulan ini. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan transaksi online dalam minggu ini. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan kegiatan belanja online dalam bulan ini. Bisa dilihat di sini ada diagram batang yang menunjukkan warna merah menunjukkan generasi X, kuning generasi Y, dan hijau generasi Z. Sedangkan untuk warna biru menunjukkan jumlah dari ketiga generasi. Uji asumsi residual. Pada uji asumsi ini, yang pertama kita melakukan uji normalitas residual. Langkah-langkahnya sendiri yaitu pertama kita bisa pilih generalize, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih one sample KS. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan variabel residual ke dalam kotak tes variable list. Lalu pada bagian test distribution kita centang normal. Kemudian kita klik OK. Untuk hipotesis yang digunakan sendiri yaitu hipotesis 0 residual distribusi normal. Kemudian hipotesis 1 residual tidak berdistribusi normal.
Untuk hasil yang didapatkan dapat dilihat melalui gambar seperti ini. Kemudian untuk keputusannya yaitu gagal menolak Arnold karena nilai p-value yaitu 0,2 lebih dari 0,05. Untuk kesimpulannya, residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji rata-rata residual. Untuk langkah-langkah pengujian rata-rata residual, yakni pertama klik analyze, kemudian compare means, selanjutnya one sample t-test, terus yang kedua pindahkan variabel residual ke dalam kotak test variabel, selanjutnya pada kotak test value masukkan angka 0. Setelah itu kita klik OK. Dalam tes ini hipotesis yang digunakan yakni H0 adalah rata-rata dari residual sama dengan 0 dan H1 rata-rata dari residual tidak sama dengan 0. Untuk outputnya bisa dilihat pada gambar berikut, dan keputusannya yakni p-value hasilnya 1,0 lebih besar daripada 0,05 sehingga keputusan gagal menolak H0. Kesimpulannya rata-rata dari residual sama dengan 0. Selanjutnya uji homogenitas variansi residual. Langkah-langkahnya yang pertama klik analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. Selanjutnya pindahkan variabel residual ke kotak dependent list, kemudian pindahkan variabel perlakuan ke kotak vector. Ketiga, klik option, lalu tandai homogeneity of variance test. Terakhir, klik OK. Dan hipotesis yang digunakan yakni H0 variansi residual homogen dan H1 variansi residual tidak bersifat homogen. Untuk outputnya bisa dilihat dan bisa diambil kesimpulan bahwa keputusan nilai p-value 0,33 lebih besar daripada 0,05 sehingga keputusannya gagal menolak. Dapat disimpulkan bahwa nilai variansi residual bersifat homogen. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian one sample KS. Yang kedua, pindahkan variabel minat ke dalam kotak test variable list. Selanjutnya, pada bagian test distribution centang normal, dan kemudian klik OK. Jadi, hipotesis yang digunakan pada uji normalitas data yaitu H0 data berdistribusi normal, dan H1 data berdistribusi tidak normal. Bisa dilihat di sini output dari SPSS, di mana p-value 0,2 sehingga dapat diambil keputusan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 sehingga menghasilkan keputusan yaitu gagal menolak H0. Jadi kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas variansi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Yang kedua yaitu pindahkan variabel minat ke kotak dependent list, kemudian pindahkan variabel perlakuan ke kotak faktor. Yang ketiga yaitu klik option, tandai homogeneity of variance test, dan kemudian continue dan klik OK. Untuk hipotesisnya yaitu H0 variansi data homogen dan H1 variansi data tidak homogen. Dapat dilihat ini merupakan output dari langkah-langkah tadi. Di sini p-value-nya yaitu 0,777 sehingga dapat diambil keputusan gagal menolak H0 karena p-value lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu variansi data bersifat homogen. Uji RK, langkah-langkah uji RK, klik analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Pindahkan variabel minat ke kotak dependent variable, dan variabel perlakuan dan kelompok kotak X vectors. Kemudian klik model, pilih build terms, dan pindahkan variabel perlakuan dan kelompok ke kotak model. Continue, kemudian klik OK. Untuk hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh minat pada perlakuan, dan H1 terdapat perbedaan pengaruh minat pada perlakuan. Kemudian ini untuk outputnya bisa dilihat di sebelah sini. Dan keputusan yang bisa diambil adalah berdasarkan hasil yang sudah diterima. Nilai p-value perlakuan itu 0,015 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak H0. Dan kesimpulannya yang dapat ditarik yaitu terdapat perbedaan minat pada perlakuan. Dan uji Duncan, langkah-langkah untuk uji Duncan, yang pertama adalah klik analyze di dalam linear model univariate, kemudian klik post hoc, pindahkan variabel perlakuan ke kotak post hoc, test for tandai Duncan, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Dan outputnya bisa dilihat di sini dari uji Duncan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak terdapat perbedaan pada perlakuan MT2 dengan perlakuan MT3 dan MT1 karena berada pada kolom yang sama, yaitu subset 1. Kemudian tidak terdapat perbedaan pada perlakuan MT3 dengan perlakuan MT1 dan MT4 karena berada pada kolom yang sama, yaitu subset 2. Dan tidak terdapat perbedaan pada perlakuan MT4 dengan perlakuan MT5 karena berada pada kolom yang sama, yaitu subset 3. Dari itu dapat kami tarik kesimpulan berdasarkan hasil uji RK di atas, menyatakan bahwa terdapat tingkat perbedaan minat transaksi online pada generasi X, Y, dan Z. Hal ini mungkin disebabkan karena variasi data dan residualnya bersifat homogen, serta nilai atau p-value perlakuan 0,15 atau di bawah alfa yaitu 0,5, yang menunjukkan bahwa H0 dapat ditolak atau terdapat perbedaan pada perlakuan transaksi online pada generasi X, Y, dan Z.
Saran sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dalam kurun waktu yang cukup lama untuk melihat seberapa signifikan tingkat perbedaan nilai transaksi online pada generasi X, Y, dan Z. Dan ini daftar pustaka yang beberapa kutip. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.